Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Yang saya hormati Mudiril Ma'hadil Irsyad Al-Islamiyah, kepala sekolah SMP dan kepala sekolah SMA, para asatidz dan asatidzah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para orang tua wali murid baru baik SMP ataupun SMA. Pertama-tama saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan fi hudurikum bi Ma'hadil Irsyad Al-Islamiyah. Nasallahu ayyusahila kulla umurakum wa yubariku ailatakum wa yanzil alaikum rahmata fi qulubikum wa yaj'al jannata mathwakum, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini melalui channel ataupun video ataupun gelombang yang sama dalam materi yang berbeda tentunya. Kalau video-video sebelumnya mungkin ada istilahnya, mungkin sebagian ada yang melihat saya di mana Mager Chef gitu ya ataupun di tutorial naghmah, pembelajaran naghmah bayati ataupun hijaz. Di kesempatan ini kita sama-sama ingin sharing terkait pembelajaran ataupun orientasi pembelajaran Al-Quran baik SMP ataupun SMA di Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi hal yang wajar kalau di antara Bapak Ibu itu ada yang merasa khawatir gitu ya terkait pembelajaran Al-Quran, karena bisa jadi anak Bapak Ibu itu bernasib sama dengan saya. Ketika di kelas 7 itu belum bisa membaca Al-Quran. Sama saya juga ketika masuk pesantren dulu belum bisa baca Al-Quran gitu ya. Orang tua saya juga sempat bingung gitu ya. Jadi orang tua saya juga bingung, dalangnya bingung, wayang-wayangnya tambah bingung juga kan, seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat doa dan mungkin motivasi dari orang tua ini dimudahkan. Oleh karena itu saya harapkan dari Bapak Ibu semuanya memasukkan anak ke sekolah itu tidak seperti laundry gitu ya, terus memasukkan kotor terus keluar bersih, itu juga tidak. Tapi juga kita di sini menjadi partner yang sama untuk anak-anak kita semuanya, untuk generasi Islam semuanya, bisa saling bahu-membahu untuk membangun mereka, memotivasi mereka untuk belajar Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun istilahnya mengajar Al-Quran, saya menemui berbagai macam siswa gitu ya, termasuk siswa yang sudah lulus di tahun ini. Saya juga pada awalnya itu juga ngecek bacaan mereka dan sebagainya, juga kondisinya bermacam-macam ataupun beragam. Tapi alhamdulillah mereka lulus serentak gitu ya. 91% siswa itu bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Jadi hanya ada 4 orang yang memang belum selesai, dan itu pun istilahnya azamnya mereka kepingin selesai, cuma apalah daya setelah corona meranda gitu. Corona melanda sehingga ini istilahnya mereka belum sempat untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran. Ya, mohon maaf nanti apabila dalam video ini mungkin nanti banyak artikulasi yang kurang jelas ataupun banyak hal yang memang kurang berkenan. Sebelumnya minta maaf yang sebenarnya pada para wali murid ya yang menyaksikan video ini, dan harapannya di video ini juga saya tidak akan menjelaskan banyak hal gitu ya. Harapannya bisa singkat, padat, dan berisi gitu. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sekilas program Al-Quran di Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School itu ada program utama, program pendukung, dan program unggulan. Program utama adalah program pembelajaran, meliputi di sini ada paling tidak ada 5 level. Jadi kalau kita istilahnya belajar di Al-Irsyad ini pembelajaran Al-Qur'annya itu leveling. Artinya apa? Dari step ke step gitu ya, tidak istilahnya tidak langsung kan, seperti itu. Artinya siswa langsung hafal itu juga tidak, tapi nanti ada step-stepnya, ada latihan menghafalnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu ya menetapkan anaknya di sini, tapi coba kita sama-sama mendoakan mereka, memotivasi mereka untuk belajar Al-Quran. Jadi di pembelajaran ini nanti ada tahsin, ada tahfidz, ada
sertifikasi ataupun murojaah, nanti ada kelas mutqin dan ada kelas sanad dan qiraah. Ada setidaknya ada 5 level nanti pembelajaran di Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School untuk di boarding khususnya. Nah, selanjutnya ada program pendukung. Program pendukung ini adalah program yang berada posisinya sebagai penopang program utama ataupun pembelajaran. Jadi umpamanya di sini ada umpamanya ada naghmah untuk pengembangan terkait suara ataupun lagu melakukan Al-Quran. Di sini juga ada targiz, tahsin dan sebagainya untuk penguatan program siswa tahfidz ataupun tahsin dalam pembelajaran. Sementara untuk program unggulan ini sifatnya adalah program untuk menopang perkembangan siswa ataupun di sini melihat potensi-potensi yang memungkinkan untuk kita percepat targetnya dibandingkan yang lain, sehingga di sini lebih kepada untuk mengembangkan potensi siswa yang memang punya potensi yang sangat baik untuk dalam pembelajaran Al-Quran seperti itu. Ya, mungkin itu sekilas program. Untuk selanjutnya ada target pembelajaran Al-Quran gitu ya. Jadi selama kurang lebih nanti dalam 4 semester atau 5 semester untuk pembelajaran Al-Quran, harapannya siswa nanti tahsinnya bagus, tahfidznya juga bagus kan, seperti itu. Untuk tahsin ada standar kaidah tilawah dasar nanti yang memang akan menjadi materi utama di tahsin, sehingga siswa-siswa nanti harapannya tahsinnya bagus, hafalannya juga bagus. Dalam program tahsin ini nanti kan ada tatbiqut tilawah, ada tadribul hifdz atau latihan menghafal, dan ziyadah kuantitatif menghafal. Jadi harapannya selama 1 semester nanti siswa bisa menambah hafalan 1 juz selama di kelas tahsin. Selanjutnya ada kelas tahfidz. Untuk kelas tahfidz ini juga masih ada materi 7 kaidah tilawah dasar. Di sini ada pembentukan skill menghafal 1 sampai 15 baris, terus ada ziyadah kuantitatif 15 juz. Jadi untuk target hafalan selama di Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School baik SMP maupun SMA itu adalah 15 juz. Sehingga dalam waktu 6 tahun harapannya kalau siswa masuk SMP sampai SMA ini bisa menyelesaikan 30 juz hafalan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau siswa itu sudah selesai umpamanya sebelum pada waktunya, umpamanya siswa seperti dalam kasus sekarang 70% siswa untuk kelas 10 ini sudah selesai 30 juz. Lalu apa program selanjutnya? Program selanjutnya adalah program syahadah, atau di sini ada internalisasi konsep dan praktek kaidah tilawah dasar dan gharib qiraah asim min riwayat hafaz. Terus ada skill mengulang hafalan, terus juga ada sertifikasi hafalan harapannya 5 sampai 30 juz. Setelah itu nanti ada kelas mutqin dan kelas sanad dan qiraah, seperti itu untuk di level-level selanjutnya. Nah, ini untuk sekilas terkait target pembelajaran Al-Quran di Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School. Jadi putra bapak ibu nanti nggak usah khawatir, wah belum bisa membaca terus menghafal, itu tidak. Nanti akan ada alur pembelajarannya. Lah, alur pembelajarannya seperti apa di video selanjutnya. Jadi untuk siswa baru nanti akan melaksanakan yang namanya pretest. Pretest ini adalah untuk mengukur ataupun mendeteksi kemampuan siswa ataupun mendeteksi kekurangan siswa dalam aspek bacaan berdasarkan atau menggunakan indikator 7 kaidah tilawah dasar. Sehingga nanti setelah diketahui penyakitnya apa, bisa jadi anak ibu tidak ada penyakitnya, sudah standar, maka nanti akan langsung lompat pada program tadribul hifdzi ataupun pelatihan menghafal. Jadi pertama ada program pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa, kemudian ada kelompok matrikulasi, selanjutnya ada matrikulasi untuk materi kaidah tilawah dasar, selanjutnya ada tadribul hifdzi ataupun latihan menghafal. Selanjutnya setelah siswa sudah punya skill dalam menghafal, nanti akan dilanjutkan untuk di pembelajaran Al-Quran. Nah, jadi siswa nanti akan diukur sejauh mana dia punya kemampuan atau skill menghafalnya, kan seperti itu. Karena nanti untuk skill menghafal harapannya juga siswa itu nanti akan bertahap, mulai dari 1 baris, 2 baris, 3 baris, seperti itu. Jadi ada progres penambahannya itu per baris di setiap bulan harapannya. Jadi siswa nanti untuk mencapai 15 baris itu nanti sangat memungkinkan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana untuk siswa ataupun
cara siswa mencapai 15 juz dalam 4 semester nantinya. Ya, jadi kalau sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa dalam proses menghafal nantinya akan ada proses tadarij, ataupun di sini ada proses step by step untuk siswa menghafal, sehingga nanti untuk kemampuan menghafalnya bisa meningkat atau progresnya bisa meningkat dan bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa. Artinya di sini tidak akan memberatkan siswa karena memang modelnya ada model leveling kan, seperti itu. Hanya saja memang siswa harapannya bisa nanti bisa meningkat dari skill menghafalnya kan, seperti itu. Oke, kita akan jelaskan sedikit tentang proses nantinya siswa bisa mencapai 15 juz itu seperti apa. Jadi nanti siswa yang masuk nanti akan di bulan pertama ataupun di masa matrikulasi nanti, ataupun semasa matrikulasi nanti kan ada pelatihan menghafal kan, seperti itu. Sehingga nanti siswa harapannya di bulan pertama target skill menghafalnya itu sebenarnya satu baris, sangat mudah mungkin bagi beberapa siswa. Bahkan kalau anak bapak ibu ini sudah bisa mungkin 15 baris atau 10 baris, ini untuk mencapai 15 juz itu akan sangat mudah sebenarnya kan, seperti ini. Ya, jadi nanti di semester pertama di bulan pertama nanti akan dihitung di bulan Agustus. Target menghafal adalah satu baris. Sehingga kalau dalam satu pekan itu ada 10 kali pertemuan, maka siswa akan mendapatkan 10 baris selama untuk 1 bulan. Kalau 1 bulan asumsinya ada 4 pekan, itu adalah 40 baris. Tetapi di sini kita menghitung 30 baris karena barangkali ada time error, baik itu siswa sakit dan sebagainya. Ini nanti masih bisa mencapai dalam 1 bulan itu adalah 30 baris di bulan pertama. Progres selanjutnya adalah progres skill menghafal di bulan kedua. Kalau kita mungkin asumsikan di bulan September, maka siswa baru asumsinya 2 baris kan, seperti itu. Andaikan siswa nanti masuk sudah bisa menghafal 2 baris 3 baris secara konsisten, maka siswa ini kemungkinan akan melampaui target, itu akan memungkinkan sekali. Sehingga di sini akan ada 2 baris untuk di bulan kedua 10 kali, jadi nanti capaiannya akan 60 baris. Jadi akan meningkat, kalau pekan pertama 30 baris, pekan kedua ini akan menjadi 60 baris kan, seperti itu. Terus untuk selanjutnya di bulan ketiga dan bulan keempat nanti akan ada progres sama juga kenaikan dalam satu baris. Nah, di sini sebenarnya nanti ketika siswa sudah bisa atau punya skill menghafal 10 baris, itu akan sangat mudah untuk mendapatkan 1 juz, atau bahkan kalau siswa ini nanti masuk sudah bisa 15 baris, maka untuk mencapai 15 juz itu akan sangat mudah, karena hanya dibutuhkan 480 kali pertemuan untuk bisa mencapai 15 juz, kalau memang siswa di sini bisa bisa sesuai dengan jadwal ataupun sesuai dengan program yang kita kita targetkan. Ya, tetapi di sini kembali lagi bahwa manusia al-insanu bitafkir wallahu bitakdir gitu. Jadi manusia itu hanya bisa merencanakan atau berpikir untuk langkah-langkahnya selama 4 semester itu seperti apa, tetapi untuk untuk hasil itu nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya dalam angka-angka yang terjadi biasanya tidak sesuai rencana. Kadang bisa jadi lebih singkat kan, seperti itu. Tapi di sini sebenarnya untuk perencanaan sangat mudah sebenarnya, tidak sulit untuk siswa bisa mencapai ini. Sehingga untuk siswa baru menghafal 1-2 baris itu masih sangat mudah diterima, tidak langsung mungkin 15 baris. Tapi di bulan-bulan berikutnya memang harus ada peningkatan siswa untuk dalam skill menghafalnya itu harus meningkat, sehingga nanti untuk pencapaian target itu akan lebih mudah. Kalau kita perhatikan untuk siswa alumni boarding yang sekarang yang kemarin baru dari Mesir itu 99% alhamdulillah bisa menyelesaikan 30 juz. Jadi di kelas 10 itu sudah bisa menyelesaikan 30 juz di Mesir kan, seperti itu. Sementara untuk yang
siswa-siswa boarding SMP yang kemarin kelas 9 ini alhamdulillah 10 orang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz sehingga nanti bisa langsung masuk ke program berikutnya. Oleh karena itu sebenarnya menyelesaikan 30 juz dalam waktu 3 tahun itu sebenarnya juga mungkin, apalagi untuk 15 juz itu sebenarnya sangat memungkinkan. Yang penting kami harapkan dari Bapak Ibu bisa memotivasi siswanya, bisa ngecek siswanya untuk apa istilahnya, mungkin menanyakan atau memperhatikan siswanya hafalannya sudah sampai mana dan sebagainya. Dan juga yang tidak penting untuk kita lupakan adalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya dimudahkan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Allahumma amin. Itu untuk apa istilahnya jalan menuju 15 juz sebenarnya sudah kita rinci, dan harapannya nanti bisa sesuai atau bisa melebihi dari target yang kita harapkan, kan seperti itu. Biasanya untuk siswa yang mungkin di tahun pertamanya, kemarin juga ada siswa yang di tahun pertamanya mungkin di kelas 10 semester pertama mungkin hanya dapat 2 juz, tapi alhamdulillah dia di Mesir itu bisa selesai. Mungkin di semester pertama dapat 3 juz, tapi di semester 2 bisa selesai 30 juz. Itu sangat mungkin kan seperti itu ketika nanti, karena apa? Bisa jadi di sini ada progres yang memang meningkat atau skill menghafalnya itu tadi meningkat, kan seperti itu. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, untuk slide selanjutnya adalah waktu pembelajaran gitu ya. Untuk siswa SMP itu nanti ada pagi 80 menit ba'da subuh. Waktunya kurang lebih estimasinya jam 5 atau sampai 6.20 biasanya. Kalau subuhnya jam setengah 5 selesai, ya berarti nanti kita akan mulai setengah 5 kan seperti itu. Makanya ba'da subuh kan seperti itu. Kalau malam itu nanti ada ba'da maghrib ya. Kalau untuk siswa SMA nanti ada sore hari 90 menit ba'da asar, yaitu jam 15.30 sampai 17 atau jam 16 sampai 17.30. Kalau malam itu 90 menit, sama waktunya dengan SMP, yaitu mulai jam 18.30 dan jam 8 malam 18.30 sampai 20 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini waktu pembelajaran. Jadi untuk tiap harinya siswa akan mendapat pembelajaran Al-Quran, baik itu pagi hari, sore hari, ataupun di malam hari. Mungkin itu yang di kesempatan ini saya bisa jelaskan. Mungkin banyak hal-hal yang kurang jelas gitu ya. Sudah jelaskan, barangkali ada yang memang ditanyakan atau mungkin ingin tahu lebih jauh dari program atau apa bisa nanti ditanyakan pada kesempatan berikutnya. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Banyak kekeliruan, kesalahan saya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum minal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.